menabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF. Cerdas, cermat, keren. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Kak, bagaimana sih jadi mau main saham atau jadi investor saham? Pertama-tama gue nggak akan mengatakan bahwa ayo kita nyemplung bareng ke dunia saham, ke pasar modal di Indonesia, atau ayo kita main di luar. Gue nggak akan gitu duluan, karena mungkin mentor-mentor gue udah ngedidik gue dengan cara yang lain. Gue akan bilang bahwa pertama, lo harus kenali dulu profil lo siapa, profil resikonya kita apa. Orang bilang kalau misalnya di dunia pasar modal seringkali bilang, ya profil resikomu apa? Apa agresif atau konservatif gitu. Aku mau tarik lebih jauh lagi sebenarnya. Ada satu cara untuk bisa melihat bahwa kita tuh sebenarnya masuk di kriteria mana. Kadang-kadang alat ukurnya apa, seringkali kita bingung kan gitu. Nah, gue usulin nyobain namanya aplikasi temubakat.com. Aplikasi namanya temubakat.com. Nah, temubakat.com itu waktu gue diperkenalin pertama, gue pikir ini kayak alat biasa aja, kayak personalities, kayak segala macam yang alat-alat psikologis yang serupa kayak 16 personalities untuk ngelihat personalitas kita ya gitu. Tapi ternyata lewat temubakat.com ternyata itu lebih spesifik lagi rupanya. Bukan sekedar cuman personalitas kita, tapi ternyata kita tuh dunianya apa. Kita tuh lebih agresif atau lebih konservatif atau arahnya kemana gitu. Ternyata pas gue diuji dan gue memperhatikan benar gitu ya, ternyata yang diutarakan ketika pas udah keluar hasilnya punya gue dari temubakat.com, gue tuh seorang analis. Jadi gue butuh data. Gue juga kriterianya jurnalis. Lalu gue sangat memperhatikan data segala macam. Jadi kesimpulannya adalah di situ ada catatan khusus buat gue. Kurang lebihnya demikian, bahwa saya ini menyukai data dan saya ini mempelajari data. Artinya kalau misalnya kita terjun di pasar modal, berarti ciri-ciri gue sebenarnya lebih cocok adalah fundamental. Jadi gue memang lebih suka memperhatikan data-data untuk membuat sebuah keputusan. Nah, jadi lo harus coba tuh lewat temubakat.com itu ya. Jadi lo coba dari situ. Kalau nanti lo bingung hasilnya, lo bisa WA ke gue atau nanti ngubungin gue lewat email smileset2003@gmail.com. Nanti kalau lo memang seorang investor ya, atau mau terjun di trading atau di di investing sebagai value investor, lo boleh tanya ke gue gratis gitu. Jadi nanti gue dampingin dengan melihat dari data temubakat.com itu. Kedua, mau jadi investor atau mau jadi trader di pasar modal, lo juga harus ngatur keuangan dulu. Bukan pertama-tama karena merasa senang ngelihatnya, tergiurnya di pasar modal, bukan gitu. Tapi lo harus ngitung dulu keadaan keuangan. Percuma kalau misalnya seorang trader atau seorang investor tapi keuangannya sendiri berantakan gitu, karena cuman minta dari orang tua terus kemudian nanem. Enggak begitu. Aslinya kita harus manajemen. Kalau masuk di pasar modal, kita harus bisa belajar manajemen, karena basicnya itu harus manajemen keuangan. Jadi kita harus bisa manajemen dengan cara yang sederhana, yaitu bikin laporan keuangan. Jadi coba lo setiap bulan bikin laporan keuangan, terserah tanggal berapa. Tapi biasanya kalau orang gajian, kalau memang lo udah gajian, maka lo buat rinciannya itu di sekitar tanggal 27 sampai tanggal 30 atau 25 sampai 30. Lo buat rinciannya, pengeluaran, pemasukan, biaya-biaya apa yang keluar dicatat, terus kemudian investnya berapa dicatat semua, dan taruhlah catatan bahwa Anda invest di suatu tempat, dicatat juga semua pengeluaran, dicatat utang-utang, dicatat juga, mungkin ada cicilan yang per bulan dicatat juga. Itu sangat penting banget untuk
tahu bagaimana kita memanage gitu. Sekali lagi, kalau misalnya susah, lo kontak gue aja, nanti gue dampingin gitu, gratis ya. Lalu setelah itu, kalau misalnya udah manajemen itu, nanti ketahuan dari data itu, dari data setiap bulan. Ketika lo buat laporan keuangan, lo bisa membuat, dengan laporan keuangan tersebut lo bisa membuat ekspektasi ke depan gitu. Jadi membuat rancangan ke depan. Oh, ternyata gue bisa dari keuangan gue itu, gue masih punya sisa uang segini yang bisa gue investasikan. Itu maksudnya. Jadi dengan kita memanage kondisi keuangan kita dulu, akhirnya mudah, jalurnya kita menjadi mudah tahu. Kenapa demikian? Karena manusia punya kemampuan untuk melakukan proyeksi. Tapi sayangnya, karena diimingi suatu hal kegembiraan, mimpi-mimpi yang indah, manusia secara runut harusnya membuat suatu proyeksi. Nah, proyeksi itu penting banget gitu untuk membuat persiapan kita ke depannya mencapai mimpi kita. Proyeksi. Jadi dengan proyeksi itu, sekali kita membuat gambaran, kita langsung udah mudah mengerti itu. Jadi membuat laporan keuangan. Baru nanti kita masuk ke dunia pasar modal. Dunia pasar modalnya, kalau ternyata Anda memang takut kehilangan banyak uang Anda, beranilah untuk nyoba sesekali langsung tes pasar, masuk karena investasi ya, maka untuk jangka panjang juga, bisa juga jangka pendek, tapi lebih enak kalau misalnya kan terbiasa mungkin kalau yang standar ya, deposito atau obligasi ya. Kalau mau lebih serius lagi, reksadana ya. Nah, di sini reksadana. Nah, kalau gue boleh sharing, gue jangan ditiru ya, tapi ini karena gue membuat sebuah data, membuat riset dulu. Gue nggak pernah lagi naruh duit gue itu, karena keterbatas juga. Gue nggak mampu untuk naruh di deposito, karena terbatas juga. Gue nggak mampu untuk naruh di obligasi, karena obligasi itu paling enak kalau duitnya tuh gede masukin. Yang memungkinkan buat gue adalah menaruh semua uang gue itu di reksadana pasar uang. Orang bilang, kalau Rich Dad Poor Dad, si Robert T. Kiyosaki bilang, jangan taruh di satu tempat, maka supaya bisa cuan gitu ya, taruh di banyak tempat. Nah, seringkali yang menjadi kendala yang gue hadapin di sini adalah ketika gue mau edukasi ke teman-teman yang rekan-rekan muslim ya, umat muslim, seringkali pasti jadi kendala. Waduh, ini gimana nih? Aku takutnya nanti ini bisa nggak nih, ini konvensional nih, kalau bisa syariah. Don't worry, reksadana pasar uang juga ada yang syariah. Terus saham juga ada yang syariah juga, pilihannya, optionnya ya, gitu. Tapi semuanya dikembalikan kepada keputusan masing-masing sebagai selaku investor. Jadi di dalam dunia pasar modal, kita perlu mempersiapkan hal perintilan kayak begini. Jadi nggak sekonyong-konyong langsung masuk gitu. Jadi kalau mau cuan, kalau mau mendapatkan hasil, maka kita harus manage segala macamnya mulai dari awal. Jadi nggak sekonyong-konyong langsung masuk ke pasar modal. Nah, kalau nanti urusannya pasar modal, kalau Anda mau masuk sana, Anda harus buat akunnya segala macam ya, daftar di sekuritas apa, harus dikenali dengan baik, sekuritasnya nggak boleh sembarangan ya. Nanti kita bahas kesempatan lain. Terima kasih untuk pagi ini. Salam dari gua, Lembu Tambun.